أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Kita lanjut ke Kitab At-Taharah atau Matan Abi Syuja'. Ujiannya nanti ya. Ujiannya besok. Tapi nanti hadis, mustalah hadis insyaallah ada ujian. Tip. Kita lanjutkan di halaman 10. Halaman 10 karena kita mulainya dari halaman 9. Halaman 10 karena kita mulainya halaman 9. Taib sampai di faslun bawah ya, faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Faslun wa juludul maitati tadhhuru bid-dibal. Bahwasanya kulit bangkai juludul maitah, kulit bangkai tadhhuru bisa suci bid-dibaghi dengan cara disamak. Illa jildal kalbi wal khinzir, kecuali kulit anjing wal khinzir dan babi. Wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima, atau sesuatu yang terlahir dari keduanya. Jadi misalnya ya anjing sama anjing nikah, kawin lalu lahir seorang anak. Nah, itu anak dari anjing. Atau misalnya anjing dengan kambing misalnya kawin, terus lahir anak, misalnya lahir anak, maka anaknya tetap sama hukumnya dengan bapaknya atau ibunya. Hah? Ya terserah. Misalnya ya seperti itu. Jadi baik anjingnya secara langsung atau babinya, ataupun yang terlahir dari keduanya, anjing-anjing, babi-babi, atau dari salah satu keduanya. Misalnya anjing kawin dengan kambing misalnya, kalaupun bisa lahir anak, maka anaknya tetap sama hukumnya dengan bapak atau ibunya. Itu maksudnya. Wa azmul maitati, dan tulang bangkai. Jadi hukumnya tulang bangkai itu najis. Wa sya'ruha, dan rambutnya najisun. Jadi tulang serta rambutnya tadi najis, illal adamiyya, kecuali anak Adam. Jadi kecuali manusia. Jadi tulangnya manusia yang sudah mati atau rambutnya manusia yang sudah mati, maka hukumnya tidak najis. Nah, sekarang kita merangkat dengan ad-dibal atau samak. Jadi sebelum berlanjut ke selanjutnya, kita terangkan tentang samak dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya idza dubighal ihabu faqad tahura. Apabila bangkai itu disamak,
faqad tahura, maka hukumnya menjadi suci. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Dan hadis lain redaksi yang sama diriwayatkan oleh Imam Al-Arba'ah. Ditanya ke mustalah hadis, apa yang dimaksud Imam Al-Arba'ah? Apa yang dimaksud Imam Al-Arba'ah? Ayyuma ihabin dubigha. Nah, tadi kan rafatnya idza dubighal ihabu. Jika bangkai itu disamak. Jika bangkai itu disamak, faqad tahura. Nah, sekarang lafadznya ganti ayyuma ihabin dubigha. Setiap bangkai yang disamak, faqad tahura, maka ia suci. Hadis lain diriwayatkan oleh Maimunah radhiyallahu anha, bahwa saya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah bangkai kambing. Marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyatin yajurrunaha. Maka para sahabat membiarkannya karena bangkai. Faqala, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau akhadtum ihabaha, tidakkah engkau memanfaatkannya? Manfaatkan bangkai ini, bangkai kambing ini?" Faqalu, maka para sahabat berkata, "Innaha maitah." Ya Rasulullah, sungguhnya itu bangkai. Kalau bangkai jelas najis. Bangkai jelas najis. Nah, nanti ada perinciannya. Maksudnya gimana? Bangkai jelas najis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutahhiruhal ma wal qaradu. Maka bangkai ini menjadi suci dengan air dan qarad. Qarad ini daun yang digunakan untuk menyamak. Daun yang ada di gurun pasir yang digunakan untuk menyamak, namanya qarad. Dan hadis lain, masih banyak hadisnya. Sekarang pengertian ad-dibagh sendiri, ad-dabaghu yaitu menyamak. Sebelum masuk ke cara menyamak kulit, maka kita masuk dulu perincian hewan bangkai dan bukan bangkai. Dalam fikih ada hewan yang suci dan ada hewan yang najis. Ada hewan yang suci dan ada hewan yang najis. Hewan yang najis disebutkan cuman anjing dan babi. Yang masuk ke najis yang besar, yang wajib hukumnya untuk membasuh dengan apa? 7 kali basuhan dan 1 kali basuhannya dengan tanah, itu adalah anjing. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum babi. Apakah ia suci? Apakah ia najis lalu disamakan hukumnya dengan anjing? Maka pendapat yang benar adalah ini tidak disamakan. Jadi misalnya antum dijilat babi misalnya, maka tidak perlu antum samakan cara mensucikannya sebagaimana antum ketika dijilat anjing. Jadi kalau anjing misalnya dijilat, maka wajib hukumnya membasuh 7 kali basuhan. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dan sudah ma'ruf insyaallah bahwasanya dalam 7 basuhan tadi ada 1 basuhan yang menggunakan tanah. Nah, untuk babi ini sama dengan najis-najis yang lainnya. Antum jilat di tangan, maka basuh tangan cukup. Sampai enggak ada bau, ya enggak usah dirasakan. Pokoknya misalkan enggak ada bau, cukup, maka itu sudah suci insyaallah. Itu pendapat yang lebih benar insyaallah. Nah, sekarang ada hewan suci dan hewan najis. Kalau najis tadi anjing dan babi atau peranakan dari keduanya. Nah, sekarang hewan suci adalah hewan yang kecuali dari hewan najis tadi. Jadi hewan najis cuma 3, anjing, babi, peranakannya. Hewan suci selain dari hewan najis. Kalau hewan najis, maka hukumnya jelas. Haram. Hurimat alaikumul maitah dan seterusnya. Dan hewan yang suci ini ada kalanya hewan yang halal dimakan dan ada yang haram dimakan. Misalnya hewan suci yang haram dimakan, keledai. Jelas kan? Keledai dia haram dimakan. Lalu apa lagi? Apa lagi? Kucing. Nah, apa lagi? Lebah dan lain-lain. Haram hukumnya dimakan. Meskipun suci mereka. Selanjutnya, dari hewan suci ini ada hewan yang halal untuk dimakan, ya, seperti sapi, ayam dan lain-lain. Binatang ternak, dan seterusnya. Itu perinciannya antara hewan suci najis, lalu suci halal dan suci haram.
Kalau hewan yang suci, yang halal, kalau hewan yang suci dan yang halal, ia disembelih, ia mati dengan cara disembelih, dan sembelihannya sesuai dengan syariat, maka seluruh bagian tubuhnya itu suci. Seluruh bagian tubuhnya itu suci. Gitu ya. Jadi ini nggak masuk dalam pembahasan bangkai. Jadi hewan yang suci lagi halal dimakan dan disembelih dengan cara yang benar atau disyariatkan oleh Allah, maka hewan ini suci dan halal digunakan seluruh bagian tubuhnya. Adapun selain dari yang itu, selain statement pertama tadi, statement pertama, kalau hewan suci lagi halal dimakan kemudian disembelih dengan cara disyariatkan, maka ia suci seluruh tubuhnya. Boleh dimanfaatkan, boleh dimakan, terserah. Nah, maka yang dimaksud bangkai, dalam tibah di sini yang bisa disucikan dengan cara disama adalah hewan yang mati tidak wajar. Dalam artian tidak melalui sembelihan, misalnya ada sapi meninggal seketika, mati tanpa disembelih atau tanpa melalui cara-cara yang disyariatkan, maka matinya ini, setelah mati dia menjadi bangkai. Maka hukumnya bangkai apa? Najis. Maka hukumnya bangkai najis. Yang termasuk bangkai pula adalah hewan yang haram dimakan mati, itu bangkai. Atau hewan haram dimakan antum sembelih tetap bangkai. Gak bisa misalnya antum, ini hewan yang haram dimakan sembelih dengan cara syariat misalnya, lalu hewan ini, oh ini bukan bangkai, suci ini, nah gak bisa. Hukumnya adalah hewan yang haram dimakan sekalipun antum sembelih dengan cara yang disyariatkan, maka hukumnya tetap menjadi bangkai. Saat hidup suci terus saat mati jadi najis. Iya. Jadi saat hidup mereka mungkin suci. Saat hidupnya mungkin suci. Ada sebagian hewan misalnya sapi, suci kan? Lalu ketika mati tanpa melalui sembelihan yang syariatkan, maka hukumnya menjadi bangkai. Sebagaimana hadis dari Rasulullah tadi, hadis dari Maimunah tadi. Marran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisyatin, Rasulullah melewati seekor kambing yang telah mati, ya jurunaha, maka para sahabat membiarkannya, mengabaikan. Faqalu la akhadtum bihabaha, tidakkah kalian mengambil atau manfaatkan si bangkai ini? Maka para sahabat berkata, innaha maitah, itu loh bangkai, nggak bisa dimanfaatkan. Nah, hadis ini mafhumnya adalah bahwasanya menjadi bangkai yang tidak melalui sembelihan syar'i, hukumnya menjadi najis. Sekarang cara menyama. Yang pertama, jadi hewan yang menjadi bangkai tadi hanya bisa dimanfaatkan kulitnya. Adapun selainnya nggak bisa disama. Misalnya tulangnya antum sama nggak bisa. Kulitnya tok, udah. Jadi kalau bangkai kulitnya tok antum manfaatkan. Pertama, bersihkan dulu dari sesuatu yang merusak di kulit. Misalnya ada bercak darah atau lemak, antum bersihkan dulu dengan air. Ada kotoran-kotoran dan lain antum bersihkan, sehingga nantinya setelah disama nggak rusak. Langkah berikutnya, hilangkan bau dari si kulit tadi. Tentu kulit kan bau, maka hilangkan baunya. Ini bebas menggunakan alat yang dulu misalnya korot, saya sebutkan korot. Ini sebuah daun untuk menyama, di gurun pasir. Atau untuk menggunakan misalnya sirih. Pokoknya bisa menghilangkan bau, Atau sekarang misalnya ada sabun khusus untuk kulit kambing yang bisa menyebabkan nggak bau. Nah, jika ada seperti ini boleh. Antum
memakai sesuatu yang tradisional atau memakai yang modern, maka diperbolehkan. Setelah dihilangkan baunya tadi dengan barang-barang tadi, maka cuci kembali. Yang digunakan untuk menghilangkan itu banyak ya. Kalau disebutkan di kitab-kitab fikih, modelnya model tradisional. Misalnya saya sebutkan korot tadi, nggak ada benda-benda kimiawi di kitab fikih. Di penjelasan ulama yang terdahulu nggak ada bab kimiawinya, nggak ada. Jadi sebutkan ada menggunakan kotoran burung yang sudah kering. Suci? Najis atau suci? Kotoran burung. Kotoran burung najis apa suci? Tergantung burungnya. Burung apa yang suci? Hah? Gimana? Nanti insya Allah dibahas. Setelah dicuci, jadi setelah dihilangkan baunya, kita cuci kembali, lalu kita keringkan. Maka proses ini proses penyamakan, namanya ad-dibagh atau proses penyamakan. Nah, untuk mengetahui sukses atau tidaknya penyamakan tadi, coba antum rendam dengan air kembali. Kalau seandainya baunya kembali, tadi misalnya setelah dihilangkan baunya, kita udah yakin hilang baunya, terus dicuci kembali, dikeringkan, setelah kering kita cuci kembali, kita rendam coba dengan air, lalu kita bau. Kalau misalnya baunya masih ada atau masih menyengat sekali, maka penyamakan antum ini gagal. Gagal. Maka antum ulangi dari awal lagi sampai hilang baunya. Sama langkah-langkahnya sama. Maka itulah cara menyamak. Menyamak itu intinya apa sebenarnya? Anda nggak ngerti. Menyamak itu mensucikan. Iya, menyamak tadi prosesnya. Itu namanya apa menyamak itu? Sudah saya jelaskan prosesnya tadi kan. Jadi mensucikan kulit bangkai dengan proses-proses tadi namanya menyamak. Nah, tidak perlu mensucikan misalnya bangkai belalang, nggak perlu. Mensucikan kulit belalang gimana? Disamak kulit belalang nggak ada. Atau misalnya kulit ikan disamak, itu sudah halal, bangkainya halal. Tanpa harus antum samak pun sudah halal. Terserah, antum pakai tas, antum pakai dompet. Nah, lain lagi, ketika kulit sekalipun sudah suci hukumnya setelah disamak, maka para ulama berbeda pendapat tentang apakah boleh dimakan. Maka qaul yang paling sahih atau yang lebih sahih adalah perkataan Imam Nawawi, bahwa itu haram hukumnya dimakan. Sekalipun sudah suci, haram hukumnya dimakan karena asalnya ia merupakan sesuatu yang haram, yaitu bangkai. Sama saja, namanya disamak itu berarti dari bangkai. Disamak dari enggak suci menjadi suci, itu dari bangkai. Maka bangkai hukum asalnya adalah haram. Maka meskipun menjadi suci setelah najis tadi, hukumnya tetap haram. Ini perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kalau proses ini dilakukan kepada kulit hewan yang disembelih itu namanya apa? Sama saja sama. Maksudnya ini lebih khusus ke sama yang dari enggak suci menjadi suci. Kita khususkan dari yang enggak suci menjadi suci. Sama di sini maksudnya. Fadhal. Silakan. Fadhal, enggak perlu disamak pun sudah suci. Adapun antum sama misalnya biar hilang baunya, kan intinya sama juga itu kan. Biar hilang baunya juga, maka enggak masalah. Misalnya antum biasanya kan dimanfaatkan tuh kulit sapi atau kulit apa untuk dimanfaatkan jadi apa? Beduk misalnya. Enggak masalah. Cukup? Kita lanjutkan sedikit. Faslun wala yajuzu isti'malu awani adh-dhahabi wal fiddah. Awani adh-dhahabi wal fiddah. Pasal tidak diperbolehkannya menggunakan benda-benda atau wadah-wadah, maaf, bukan benda. Wadah-wadah dari emas dan perak. Dari emas dan perak.
wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani, dan boleh mempergunakan wadah-wadah dari selain keduanya. Ini hadisnya tegas, tegas. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yashrabu fi ina'il fiddah, orang yang minum di sini dimutlakan minum, bukan hanya minum, termasuk makan. Fi ina'il fiddah, di wadah perak, innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, maka ia akan yujarjir, itu bunyi air masuk ke perut misalnya. Kalau antum minum glek glek glek, nah kayak gitu. Innama yujarjiru, diglek-glekan misalnya. Artinya apa bahasa Indonesianya? Enggak ada ya? Ada bahasa Sunda. Ya. Intinya sama halnya dia dengan neraka jahanam atau api neraka jahanam tuh di dalam perutnya dengan bunyi kemulduk-kemulduk seperti itu. Jadi bahasa Indonesia apa? Saya susah bahasa Indonesia kan. Ya, jadi sama halnya orang yang minum dengan wadah perak tadi, sama halnya ia api jahanam apa api neraka jahanam itu bergemuruh dalam perutnya. Sama halnya seperti itu. Disebutkan pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah, janganlah engkau minum dari wadah perak dan wadah emas. Wala ta'kulu fi sihafihima, dan jangan pula engkau makan di atasnya. Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah, karena bagi mereka yang menggunakan ini wadah emas dan perak, untuk mereka di dunia kesenangan seperti ini di dunia. Adapun untuk engkau, yaitu kaum muslimin, itu di akhirat. Di akhirat nanti di surga nanti kita bebas menggunakan wadah-wadah makanan kita, insyaallah. Semoga kita dipertemukan oleh Allah di surga kelak. Wadah-wadah makanan kita dari emas, dari perak dan lain-lainnya. Kita diharamkan saat ini di dunia, maka nanti dihalalkan oleh Allah di akhirat insyaallah. Baik. Usul hadis belum datang? Kalau belum datang kita jadwalnya jam berapa? Dapat seperempat? Ya mas. Iya mas. Ya. Faslun, aja sebentar. Wassiwaku mustahabbun, dan siwak mustahabbun, disunahkan. Fi kulli halin, dalam setiap kondisi. Illa ba'da zawalis lis-shaim, kecuali setelah zawal. Ma mana zawal? Zawalus syamsi apa? Apa? Hah? Mana yang jawab? Angkat tangan. Mana yang jawab? Angkat tangan. Fadli. Ma mana zawal? Zawal itu ketika matahari di tengah. Ila ba'da zawalis lis-shaim, setelah matahari di tengah, maknanya setelah melewati tengah-tengah ini, pas di atas kita setelah melewatinya, maka menurut Abu Syuja ini tidak disunahkan untuk bersiwak. Kenapa alasannya? Nanti. Wa huwa fi salasati mawadi' asyaddu istihbaban. Dan ada 3 keadaan, 3 kondisi lebih ditekankan lagi sunnahnya, atau lebih ditekankan lagi menggunakan siwak. Yang pertama, inda taghayyuril fami, ketika mulut ini berubah. Mulut ini berubah baunya.
min azmin. Nah, azmin itu tidak makan, tidak minum dalam waktu yang cukup lama. Itu azmin. Atau diam misalnya. Jadi orang yang diam kan rata-rata mulutnya semakin gak enak kan? Misalnya ya diam terus gak ngomong seharian misalnya, maka mulutnya terasa gak enak. Maka pada kondisi ini disunahkan. Kalau misalnya orang gak makan, gak minum, berpuasa, bukan berpuasa ya, gak makan, gak minum lama, seharian gak makan, gak minum. Nah, mulutnya gak enak, mulai kerasa gak enak. Nah, maka ini ditekankan lagi. Wa ghairihi, dan selain azam. Selain azam. Wa indal qiyami minan naum, tatkala bangun dari tidur. Tatkala bangun dari tidur. Bangun dari tidur baunya lumayan, maka disunahkan untuk bersiwak. Wa indal qiyami ila shalah, dan tatkala berdiri menuju salat. Jadi hendak salat sebelum Allahu Akbar atau pas didapatkan shafnya kita bersiwak, atau pada saat berjalan menuju shaf kita bersiwak. Sunnah ini merupakan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, laula an asyqa ala ummati, kalau saja tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bis-siwak ma'a kulli wudu'in, niscaya aku perintahkan mereka, yaitu kaumku tadi, untuk bersiwak ma'a kulli wudu'in, setiap selesai wudu. Jadi setiap selesai wudu langsung siwak. Jadi lafaz ini menunjukkan siwak gak wajib hukumnya. Siwak gak wajib hukumnya, pertama. Yang kedua, siwak merupakan sunnah yang ditekankan. Siwak merupakan sunnah yang ditekankan. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menjelang wafat beliau apa? Minta diberikan siwak oleh Aisyah, yang mana Aisyah menggigitkan siwaknya sampai lembut, lalu dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siwak ini macam-macam ya. Maksudnya antum bisa memakai siwak yang model tradisional dari kayu yang dikurun tadi, dari kayu. Siwak ini asalnya kayu sebiji, ya jangan besar-besar, sebesar biji telunjuk ya. Seibu jari ya. Setelunjuk. Lalu dilembutkan bagian atasnya, ujungnya, lalu bagian untuk menggosok gigi. Itu siwak. Atau sekarang misalnya pakai sikat gigi, maka ini termasuk, akan tapi tidak mendapat keutamaan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Yang diutamakan adalah pakai yang kayu, dilembutkan. Kayu yang jangan setiap kayu, misalnya antum motong setiap kayu di depan rumah, antum potong antum jadikan siwak, jangan sampai. Ya kayu yang ada manfaatnya untuk gigi misalnya. Kayu yang ada manfaat untuk gigi, maka tidak ada masalah insyaallah. Ini disebutkan siwak ini disunahkan dalam setiap kondisi, kecuali tatkala matahari sudah lengser, sudah lengser dari tengah-tengah kita atau zawal syamsi, untuk orang-orang yang berpuasa. Kenapa Abu Suja atau ulama Syafi'iyah berpendapat tidak disunahkannya untuk orang yang berpuasa? Karena sebagian sebuah hadis dari Rasulullah bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik atau lebih wangi di sisi Allah daripada bau minyak misik. Nah, karena siwak ini ditujukan untuk menghilangkan bau, sementara bau mulut orang yang berpuasa ini lebih baik di sisi Allah daripada minyak misik, maka tidak disunahkan bersiwak tatkala puasa. Ini pendapat ulama Syafi'iyah. Allahu a'lam. Jadi ketika berpuasa kapanpun, mustahabun fi kulli hal, disunahkan di setiap kondisi. Bahkan Rasulullah kan jelas tadi, la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu. Dan aku perintahkan mereka kalau enggak memberatkan untuk bersiwak ma'a kulli wudu, setiap wudu selesai bersiwak, setiap wudu selesai bersiwak. Silakan.
Apa? Mubah. Kalau disunahkan hukumnya mubah. Menghilangkan keutamaan bau mulut orang yang berpuasa tadi. Wallahu a'lam. Satu pasal lagi ya, satu paragraf maksudnya. Faslun wa furudul wudu'i sittatu asya. Fardu wudu' ada 6. An-niyyah 'inda ghaslil wajhi, niat pas saat membasuh wajah. Wa ghaslul wajhi, membasuh wajah. Wa ghaslul yadaini ilal mirfaqaini, kemudian membasuh dua tangan sampai siku. Mirfaqon itu siku. Nah, ini sering tinggalkan oleh sebagian kita. Wudu di air mengalir, wudunya tidak sempurna, tidak sempurna. Perhatikan ya. Siku ini kan sering kering biasanya. Bagian siku ini sering kering. Jadi antum kalau membasuh tangan, perhatikan yang bagian dalam ini. Ini jarang sekali, bagian luar ini jarang sekali tersentuh. Biasanya bagian dalam tok. Ini biasanya yang sering dilakukan. Kalau kita ngelihat orang sekitar kita yang belum ngerti mungkin, jadinya yang bagian sini itu tinggalkan. Jadi cuma bagian setengah sini, lalu di dalamnya. Yang sini tinggalkan. Sebagian besar dari kita. Wa mashu ba'dir ra'si, dan membasuh sebagian kepala. Wa ghaslur rijlaini ilal ka'bain, membasuh kaki sampai dua mata kaki. Wa tertib, dan urut ala ma dzakarna, sesuai dengan apa yang kami sebutkan tadi. Jadi dari niat membasuh wajah, ghusl yadain, membasuh dua tangan sampai siku, wa mashu ba'dir ra'si, membasuh sebagian kepala, wa ghuslur rijlaini, dan membasuh kaki sampai dua mata kaki, lalu urut. Itu fardu wudunya, urut. Nah, pertanyaannya mana telinga? Mana telinga di sini? Mana telinga? Telinga ini. Di sini di mana? Telinga. Nah, para ulama memasukkan telinga termasuk dalam bagian ar-ra'su, kepala. Jadi enggak dipisah. Satu basuhan dengan basuhan kepala. Satu. Wah, nanti dijelaskan caranya, insyaallah jelaskan pekan depan. Kita cukupkan sampai sekian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.